Ini masih bagus. Lumayan lah. Coba. Lumayan. Strongman lebih intens dari powerlifting anjir. Terus tiba-tiba jantung lu bucat. Jangan lo amin. Makanya kan gue bilang udah nggak ada kayaknya brand owner yang masih tanding bro. Cuma lu doang gitu loh. Gue menang kan gue di kontrak Evo. Hah? Gue mau kontrak Evo. Dedikasi untuk Indonesia. Bro, buruan bro. Ini udah mau mulai podcastnya, bantuin gue ini gimana nyalainnya. Udah belum? Ini udah nyala bro. Oh udah nyala. Oke, kita mulai. Oke guys, balik lagi di podcast Join Aja Bro, edisi spesial hari ini. Karena nggak ada bintang tamu, bintang tamunya adalah bos Aing nih. Ya, gila nih bos, juara 3 EIC. Enggak lah, cuma peringkat. Oh, juara kan cuma satu. Juara cuma satu ya, sisanya peringkat ya. Sisanya peringkat. Itu apa ya kalau boleh tahu, boleh lihat gak sih? Ya, Idi. Ternovis tapi ya. Ini kelas ikan teri. Gua kan nggak bilang apa-apa, gue cuma pengen kasih selamat. Thank you. Walaupun gua ya dibilang bangga, enggak juga sih bro. Yang gua lebih bangga adalah perubahan yang bisa gua bawa sih. Gini ya, bro. Sebagai teman lo, yang gue udah bilang dari dulu kantor kapan comeback, terus lo tau-tau datang bawa ini tuh, gue kayak kayak mimpi bro. Gue kan nonton ya, gue nonton lepas live kan di YouTube. Karena kan main gue di Bali. Jujur pas peringkat 5 nama lo nggak dipanggil tuh gue udah lemes. Lu kan nggak tahu kan, lu nggak tahu urutannya ya. Berarti maksudnya kalau di tengah itu sebenarnya pasti juara. Oh enggak, gue tahu. Tapi kan gini, balik lagi kejadian kayak di Thailand. Gue nggak. Lu ngerti nggak sih maksud gue? Gue nggak sepede itu. Terus sorry ya, di video gue kan ngeliat asli. Yang pergi siapa lu ya? Enggak. Dava. Oke. Gue liat lu di video. Maaf ya, lu putih banget bro. Jadi kayak ini orang kok soft ya. Gue tuh nggak tahu. Sampai gue DM si Haris kan. Haris, Victor gimana? Bagus kok, bagus kondisinya. Karena kalau lihat di video tuh, lu kan putih banget. Kayak Cina sendiri kan. Itu gua udah lapis 4 kali bro. Nah itu. Udah 4 kali. Jadi gua bingung kan. Sumpah itu pas 5. Siapa? 4. Bukan lu juga. Udah gue tinggal karena gue mau pergi dinner sama bini gue kan. Sedih gua anjing. Tapi gue nyalain di handphone, gue nyalain kan. 3 nomor 58. Gue teriak, ih anjing gue. Gue sebenarnya udah tahu kalau nggak 2 3 gue. Karena lu di tengah kan. Gitu loh. Cuman gue sebenarnya nggak nyangka sih. Gue terus terang, gue tuh targetnya cuma 4 atau 5. Iya sama. Tapi itu bukan dari 5 peserta kan? Itu berapa? Bukan. Itu total kemarin 13 apa 11 ya, lupa gue. Terus novice tuh segitu lah. Not bad. Ya cuman memang gue yang kaget tuh yang juara 1-2 kan gede-gede banget ya. Kebanting banget lah gue. Kebanting banget 1-2. Ya maksudnya memang gue juga lihat itu bukan kelas yang gampang. Makanya gue bilang gila, gue ya bilang ke Flo kan, bini gue bilang gila. Bangga juga gue ya. Yang menang dia gue yang bangga anjir. Gue bangga banget, gue bilang gila. Gue bilang wah udah 5 tahun men. Vakum. Iya sih. Pas lu ngomong kan kita ngobrol awal kan Juli ya karena nonton di Bali. Dia awal tuh join soalnya pas lihat EIC Bali. Si anjing nih dengan PD-nya ngomong, coba gue masih tanding, kayak gue bisa menang. Terus sih gue bilang, ya gue sekalian ya gas lah, gue bilang. Gue disclaimer dulu ya. Jadi waktu itu kelas gue itu kalau di EIC Bali itu kelas D. Nah pada saat itu memang novice sama opennya gue nggak merendahkan sama sekali sumpah. Menurut gue conditioningnya tuh pada kurang. Jadi gue waktu lihat itu ya ada yang bagus tapi hanya segelintir. Maksudnya nggak sekompetitif itu. Jadi gue dengan gampang asal nyeplos gue bilang, wah kalau kayak gini mah gue juga bisa. Tapi gue nggak memandang ya. Maksud gue memandangnya itu pada saat itu mungkin berapa tahun lalu badan gue jauh lebih conditionnya lebih bagus gitu loh. Makanya gue ya asal nyeplos. Tapi gini sih man, gue waktu nonton yang di Bali itu semangat banget sih. Ya gue tahu. Gara-gara itu gue berapi-api gitu. Betul. Tapi kan antara cuman ngomong dan mau ngelakuin itu bukan 2 hal yang berbeda loh. Bener sih. Makanya gue bilang kan, dan gue jujur gue bilang gue support. Gue bilang ya udah gas loh, gue mau lihat. Bener gak sih? Ya kan. Dan dari Juli berarti Juli akhir ya? Juli berapa ya? Akhir ya? Enggak, pertengahan ya taruhlah. Agustus, September, Oktober, November,
4 bulan dari dong. Juli akhir gue, dari Iya kan? Juli akhir Agustus, Agustus September, awal lah Oktober, gua mulai, November, iya. 4 bulan berarti ya 4 bulan. persiapan. Iya. Tiba-tiba naik panggung. Iya. Gue tuh sebenarnya banyak halangan sih bro. Jadi consider gue adalah satu kan, gue kan BAV, Biskupit Aorta Valve itu kan Nah itu. kendala lahir. Benar. Gue juga yang menyebabkan gue pensiun salah satu alasannya kan itu. Nah, itu yang menjadi topik. Ini kan awal mula podcast Join aja bro ini kita udah ngomong gitu dan kita udah pernah bahas bahwa lu tuh punya kelainan jantung dan sebagainya kan gitu. Nah, cuman pertanyaannya akhirnya apa sih yang membuat lu memutuskan fuck this shit dan gua mau untuk jadi orang tolol lagi lah dalam tanda kutip. Maksudnya gua mau ngelakuin hal yang membahayakan diri gua ini gitu loh. Ya sebenarnya satu, kalau powerlifting yang jelas kayaknya nggak mungkin. Misal pun nanti gua suatu hari pengen coba di powerlifting, mungkin gua bench only satu itu. Oke. Kenapa? Karena kayak deadlift dan sebagainya itu kan terlalu banyak tekanan. Udah nggak bisa. Dan udah cedera. kaki gua semenjak operasi meniskus kemarin aja gua latihan kaki itu. Paham. Contoh ya, misalnya gua lakuin hamstring curl itu sakit banget bro, yang kiri. Oke lah. Jadi dan yang kedua memang dilarang total lah untuk kondisi kayak gua BAV itu nggak boleh ngeden sebenarnya. Nah, sedangkan di binaraga kan ngedennya nggak seperti di powerlifting. Tapi ngeden juga loh. Iya, tapi nggak nge-push kayak powerlifting sih bro. Powerlifting itu apalagi kalau lu lagi struggle deadlift itu lama banget. Nah, oke, paham. Tapi maksud gue gini Tor, setelah 5 tahun kenapa baru sekarang? Ya itu gara-gara berapi-api gue, thank you sih sama IC sih. Serius. Itu gara-gara dia dan gara-gara mulut lu yang anjing, gue kasih tahu ya. Itu gue jadi berapi-api sih. Waktu di IC itu gue nonton, walaupun di saat itu Marco kalah ya, tapi gara-gara itu gue say thank you juga sama Marco dan EIC. Itu bikin gue berapi-api banget sih. Gue ngerasa kayak balik ke diri gue di masa lalu lah. Itu anjir, seru juga ya tanding gitu loh. Dan setelah lo balik, Ya. lu nggak mau berhenti lagi kan? Berhentilah. Cuman gue ada janji sama Haris buat nemenin dia di master. Sebenarnya gue tadinya pengen ini pertandingan terakhir gue, makanya gue selalu bilang sama istri gue jangan sampai gue pulang tangan kosong. Gue tuh dari berangkat tuh gue udah ngomong sama bini gue percaya nih kali ini gue nggak tahan kosong. Karena gue ngetes di Raga Vagansa. Walaupun gue nggak ada persiapan yang jelas itu di Raga Vagansa, gue ngetes loading tanpa harus cutting air segala macem kan. Jadi memang kondisinya jelek bro. Gue dikirimin video sama Mike waktu yang di Raga Vagansa. Gue aja malu anjing. Gue malu sumpah anjing, gue kayak babi air. Ntar ada videonya ya? Ada gue ya? dikirimin Mike. Gue malu sumpah. Gue sampai saking malunya gue nggak upload, gue nggak update itu gitu loh. Gue sampai bercandaan sama dokter Praja kan, dok liat dok anjing. Kata si dokter ngomong itu mah kamu kurang kering aja. Dia bilang maksudnya nggak cutting air dan sebagainya. Jadi kemarin di IC itu sebelum berangkat gue memang cukup pede. Walaupun salahnya gue tuh satu bro. Jadi gue tuh nggak latihan, gue nggak terlalu banyak latihan pose di saat gue belum water cut. Jadi gue banyak latihan pose itu setelah water cut dan setelah kardio tinggi. Jadi gue tuh rada bolot, jadi kayak lupa terus tau gak lu, kayak ini abis ini apa ya, kanan kiri aja jadi bingung bro, kanan kiri aja bingung gue, jadi kayak udah ya setengah on gitulah. Gue gimana ya, gue sebenarnya cukup terharu dengan tanpa menang pun sebenarnya gue cukup terharu dan gue masih nggak terpikir kok hasilnya bisa segitu. Walaupun kalau ngomong dari segi size tebel masih bagusan gue yang dulu ya, masih start size tebel ya, lu bayangin lah bro. Tapi conditioningnya bagus. Conditioningnya bagus sekarang, tapi posisinya memang ya maksud gue apa yang lu bisa harapkan sih dari gym 18 minggu bro? Ya kan setelah vakum 4 tahun lebih itu hampir. Jujur gue nggak berharap apa-apa sih. Nah itu ya kan, cuman bahkan lu tahu pola latihan gue itu masih ada powerliftingnya lu bro. Pasti. Kecuali deadlift gue nggak terlalu berat. Bro, gue jujur aja lah. Kita kan temen gym udah berapa tahun. Gua ini dari awal kita nge-gym banyak orang sampai gua sendirian bro. Bisa dibilang di angkatan kita gitu loh. Jadi lu kan termasuk orang yang selalu di sebelah gua. Tapi kayak lihat lu berhenti tuh gue juga miris gitu loh. Satu sisi kok kesannya gue kayak gak tahu diri kayak masih. Tapi sisi lain kayak kenapa ya nggak mulai? Cuman kan gue nggak berani ngomong karena kan lu ada jantung dan sebagainya. Makanya pada saat lu Juli ngomong kayak gitu ya, gue adalah orang pertama yang gas ya. Gue bilang ya buktiin. Gue tuh saking pengen buktiin ke lu ya. Terus juga ada motivasi dari Haris ya kan, suka ngeledekin gue, katanya nanti gue teriak-teriakin lu segala macem. Gue sampai beli treadmill bro, ditaruh rumah. Ya, tahu gue gitu loh. Ya kan, dengan kondisi gue kemarin, gue sampai beli treadmill bro, komersial grade, gue taruh rumah. Bini gue ngomong anjir tuh rumah jadinya treadmill gede banget kata dia. Karena ya gue saking gue nggak ada waktunya. Jadi kondisi gue kemarin itu yang tersusah menurut gue adalah cari waktu buat gym. Itu susah bro. Gue jadi cuman
gue tuh nge-gym kayak cuman sejam ya atau 45 menit. Jadi setiap abis antar anak gue harus pilih mau treadmill pagi-pagi tuh ya atau mau gym. Nah biasanya gue akhirnya pilih treadmill di akhir-akhir di beberapa minggu terakhir. Terus gymnya sore abis pulang itu pun harus gue izin sama lo, man gue pulang dulu ya 4:30 atau jam 4. Ya, Kenapa? pasti. Karena gue macet banget bro. Itu aja nyampe ke gym 5:30 kadang-kadang. Terus balik ke rumah gue kan lu tahu sejaman lebih gue ke rumah lumayan jauh. Jadi gue lebih capek di situ. Bahkan gue kadang-kadang misalnya Sabtu Minggu nih habis ngajak pergi keluarga dan sebagainya, gue jam 10 malam, jam 11 malam masih treadmill bro. 45 menit sampai 60 menit. Jadi menurut lo yang paling susah dari persiapan lo adalah Waktu sih bro, waktu. Gue tuh sampai kan karena aktivitas juga gue nggak bisa kurangin ya kan. Gue Ya, kan tahu kan, gue memang ada sih. peliharaan dan sebagainya. Jadi gue tuh kadang treadmill tuh sampai merem bro, sampai ngantuk-ngantuk anjing kok nggak sejam-sejam. Ya memang ya. makanya kan gue bilang udah nggak ada kayaknya brand owner yang masih tanding bro. Iya sih. Cuma lo doang gitu loh. Ya gue sih sebenarnya pengen sih ngajakin siapa nih contoh misalnya Diki William Susilo ya kan atau Hendra Yuk tanding bareng gitu. bareng, ya kan kita seru-seruan. Nggak harus bodybuilding ya. Iyalah, apapun gitu. Terus siapa lagi ya si Clinton William ya kan Rimba kayaknya seru deh ya kan seru. Cuman Nggak sih, ya kayaknya gak semua orang bisa sih. enggak lah bro. Ngelakuin. Kita udah ngalamin gitu loh. Maksudnya ya lu aja banyak izinnya toh. Itu bukan sesuatu yang Gue kan gampang. izin sama lu seminggu terakhir kan. Ya, ya, Itu ya. memang bolot sih bro, bolot banget sih. Parah lah. Maksudnya Capek bro. paham kok kalau persiapan itu kan nggak main-main Bolot gitu banget loh. sih, gila sih. Gua tapi ya kalau boleh jujur ya, gua lebih enjoy powerlifting sih tetap. Gua nggak dapat di panggungnya itu gua nggak dapat senengnya. Jangan ngomong hal yang udah nggak mungkin. Ya, gua nggak dapat apa ya? Happy nggak happy? Gua kayak waktu pertama kan gugup dua yang setelah kelas novice, kelas open gua lebih pede. Lebih lepas. Lebih enak. Cuman tetap gua nggak se-happy powerlifting. Powerlifting itu bikin gua happy sekali gitu loh. Dan gimana ya, menang kalah terlepas menang kalah ya bro ya, powerlifting itu menurut gua olahraga yang memang gua suka gitu loh, entah itu bench press, deadlift dan squat. Berarti what's next Tor buat lu sekarang? Apakah lu akan tetap tanding? Enggak. Oke. Gua satu yang pasti gua pengen temenin Haris, gua pengen ikut sekali Tahun depan, kelas di mana? master ya Di? ntar mungkin EIC atau EIC ada kelas ya, master. mungkin kalau Oke. misalnya nanti atlet kita ada yang berangkat ke Malaya ya gua coba Gua ikut. Malaya Oke, aja oke. lah gitu yang dekat-dekat aja lah bro. Habis Atau itu? That's habis it. itu udah gua pengen coba strongman sih. Kan nggak bisa cedera. Strongman enggak lah, bisa lah strongman. Enggak Strongman terlalu- lebih intens dari powerlifting anjir. Ntar tuh tiba-tiba jantung lu bucat. Alah, jangan lo amin. Bukan. Jangan lah. Gue seneng lu balik, tapi gue nggak seneng kalau lu jadi konyol jir. Jangan. Tapi lu gue cukup yakin sih, kayaknya bisa gue. Ya nggak rekomend sih. Ingat ya Jo, liatin Jo. Nggak sih jangan. Jangan nggak dipanas-panasin Big Jo jangan dipanas-panasin ya tolong. Gue pengen sih bro. Kemarin gue sempet mampir di booth. Cuma gue nggak mau mengacaukan flow pick gue. Jadi Iya, waktu iya. kemarin pas lihat itu waktu yang angkat mobil, gue pengen banget sih. Sumpah gue pengen nyoba. Udah jangan lah Tor. Dengan kondisi 80, ada yang kaget bro. Jadi kemarin kan si Cenik ada sponsor alat, ya kan? Flex Pro. Jadi pemanasan itu pakai alatnya Cenik. Nah, ini kalau boleh jujur ya, gue tuh selama ini latihan itu nggak pernah pull up. Jadi gue lat pull down terus ya, 12 kilo, kadang bisa 12 set Reps, bro, ya. 12 set, Oh 12. 12 set gitu kan. Ada kadang pernah gue 20 set, itu lat pull down terus. Kenapa? Satu, gue mulai dari buncit bro. Buncit gemuk itu susah banget buat pull up bro. Paling cuma dapat 3. Gue kasih tahu, itu lemah banget. Terus gue baru ngerasain yang namanya buncit. Itu susah banget ngilangin lemak yang ada di bawah kulit perut. Susah banget bro. Gue sampai saking susahnya gue trauma bro buat buncit. Sumpah sampai sekarang aja gue masih makan ikan dori apa nasi lu bawah. Oh udah jadi habit ya. Iya gue yang ketagihan tuh kardionya. Ini kan lu tahu kan weakness point gue kaki, makanya suka ngeledekin ya kan. Kaki gue udah latihan kayak apa sampai cedera pun susah besar. Tapi gue sekarang nemu bro satu latihan yang menurut gue Incline. poin ya cocok buat gua dan gedein kaki gua. Gua selalu incline. Sekarang gua bisa 13 sampai 15 bro. Masih 45 kecil menit tapi sampai kaki lu. 60 menit. Iya kan namanya juga lagi diet. Kalau kakinya doang gede itu namanya lu anjing. Gak bisa anjir. Gak bisa kakinya doang. Gua juga mau kalau kakinya gua gede. Kalau kaki gua gede kemarin gua main di klasik seneng gua kayak kolor anjir. Gak bisa gua. Oh. Jadi gua happy sih dengan itu gua jadi habit kayak kemarin gua masih pagi ini pun gua masih bentar. incline. Tadi ada apa dengan alatnya Cenik belum kelar itu? Nah, pada saat di alatnya Cenik, kan gue nyoba pemanasan back pakai pull up.
Lu bayangin, gue bisa 25 kali bro sekali jalan. Gue kaget anjing. Strict. Wow. Dari bawah sampai ke atas. Gue nggak pernah pull up, mungkin karena enteng ya badannya ya. Kan tuh kayaknya gue pas tanding 80-an berapa doang kan. Anjing kok enteng banget. Gue bilang, gue kan nggak pernah pull up selama latihan ya. Orang waktu selama latihan itu cuman bisa 5, 10 gitu. Itu kan karena gue taruh terakhir kan. Gue tuh kalau latihan ngebut banget bro. Lu tanya Haris. Jadi gue waktu nganter Fendi ke Malai, Haris ikut latihan sama gue di hotel. Si Haris sampai ngomong, gila lu main kayak superset gak ada istirahat. Memang gitu gue tiap hari latihannya. Kejar waktu. Ngejar waktu. Gue nggak ada. Gue tuh istirahat paling cuma 15 detik, 20 detik. Minum jebret langsung main lagi. Karena kalau nggak gitu, gue nggak bisa main 4-5 alat. Habis waktu gue nggak kayak powerlifting, kita bisa santai dulu, minum, isi energi. Makanya gue nggak pernah posting lagi setelah gue serius, nggak pernah gue posting lagi kayak 1RM bench press dan sebagainya. Gue nggak bisa. Kalau gue main kayak gitu, nggak ngejar. Buka tutup barnya aja, platnya aja lama bro. Ya, jadi akhirnya ya. Akhirnya gue kayak mentok cuman sekitar 120 itu udah mentok gue mainnya. Itu udah cepet-cepet itu main 10 rep, 12 rep, udah 120 udah 10 rep. Udah 10 rep. Udah 10 rep. Cepet sih. Bench press ya. Cepet lah. Kalau kaki gue terus terang aja gue main jarang banget bro. Gue lebih main extension, leg curl gue skip karena sakit banget kaki gue. Squat gue masih main tapi beban cuma 20-20, 60 kilo. Oke. Itu kan dari sisi pertandingan ya. Iya. Nah ini kan lu dari buncit. Ada kan videonya ntar bisa dia baru post itu yang kalian edit. Ada yang lebih parah bro, ngajak anak gue renang anjing. Gue gak tahu fotonya masih ada. Nggak, tapi di anjir malu banget gue. Tapi sekarang lu gini, Victor ini lu tuh unik kan. Dulu kan badan lu dari awal mula kurus. Jadi bagus banget kan dulu kan. Bagus dan kuat banget lah bisa dibilang gitu loh. Berarti kan dari sini lu naik ke sini dong. Terus tiba-tiba jadi bapak-bapak kan jeblos tuh. Iya. Jadi gendut buncit kayak om-om kan. Bahkan gua kata-katain lu. Bahkan badan gua enggak bagus, gua kata-katain lu kan. Iya. Terus sekarang lu balik lagi, apa sih perasaannya? Lu sadar gak sih bahwa oh anjir ini berharga banget ya? Iya sih. Itu poin yang penting sih. Jadi memang gue tuh selalu bilang ya, kalau misalnya gue dulu kan kurus banget ya. Gue selalu bilang kalau misalnya tingkat titik balik gue itu pada saat ketika gue punya badan bagus. Kenapa? Karena pada saat punya badan bagus, orang tuh menurut gue lebih respect sama kita. Dan itu benar menurut lo? Itu real. Lu alamin sendiri itu valid. Real. Tapi pada saat itu karena gue kurus dan gue punya badan bagus, ya. Ketika lu buncit, sebenarnya respect itu nggak hilang. Sebenarnya nggak hilang bro. Gue ngomong apa adanya. Ketika lu buncit tuh sebenarnya nggak hilang. Orang nggak ada yang merendahkan lu seperti gue. Mungkin karena faktor umur juga ya. Waktu gue masih terlalu muda. Orang lebih belak-belakan ngomong. Ketika lu udah berumur kan orang juga segan buat ngomong. Lu badannya buncit kayak macam mungkin. Atau memang circle lu udah nggak meter itu karena semuanya buncit bro circle. Bisa jadi ya. Iya kan? Bisa jadi. Tapi posisinya memang orang lebih respect. Tapi kalau gue itu lebih respect ke hasil, ke diri gue sendiri. Kenapa? Anjir bro, sumpah bro, dari buncit buat bikin kotak susah banget bro. Gue sekarang ngerti sih kenapa orang obes itu sangat senang dengan ini masih bagus. Lumayan lah. Coba. Lumayan. Kering juga ya. Kering juga ya. Waktu itu lebih kering nih di panggung. Lebih kering lah. Kan diet air segala macam. Tebal juga ya. Lumayan. Wah anjir. Gua tuh di video sih nggak kelihatan loh, agak-agak smooth. Ya itu karena catnya. Iya makanya. Catnya warna cat putih sendiri lu. Gua sumpah bro, gue tuh nggak pernah ngerasain karena gue kan dari dulu kan kurus ya. Gue nggak tahu kalau orang gemuk itu susah. Jadi gue tuh suka. Makanya jangan sering ngatain gue anjing. Bukan bro, lu nggak gemuk bro. Gemuk tuh kayak gue tuh kayak kemarin tuh parah. Pas shock deh. Enggak lah. Lu masih becek, gue tsunami anjing. Gue tsunami anjing. Bener. Gue sampai. Lu bayangin bro, gue tuh nggak nge-gym. Berat badan gue 86 kemarin. 86 87 lah. Terus gue akhirnya bulking dulu ke 94. Terus gue turun ke 80. Gue turun 14 kilo bro. Gila. 14 kilo dalam waktu 8 minggu. Lu bayangin. Tapi mood overall setelah apa ya, lu aktif olahraga lagi, beda gak sih energi level? Gue pribadi udah gak relate karena kan gue udah 12 tahun gak putus kan olahraga gue. Kalau menurut gue sih secara pribadi nggak ngaruh-ngaruh banget ya. Yang ngaruh itu sebenarnya setelah gue nyentuh treadmill. Kardio. Ya. Berarti angkat beban menurut lu B aja. B aja. Treadmill itu yang membuat menurut gue jadi
badan lebih enteng, lebih semangat, Lebih seger. lebih seger. Gue pun sekarang jadi gue rutinin setiap pagi. Jadi gue pagi ini udah nggak pernah mau nyari gym, gue nyarinya treadmill dulu. Oh, ntar Jalan. tiba-tiba ikut runner lu bareng dokter Tirta. Enggak. Gue nggak suka lari ya bro. Gue jalan aja jalan. Gue seneng bro. Jadi kayak tadi gue udah biasain 40 menit. Gue juga bilang sama bini gue, lu cobain 40 menit, minimal 40 menit lah. Dan itu gue selalu incline ya, 13 sampai 15 incline-nya. Oh, Kalau di capek gym sih. karena jatuhnya udah kayak latihan beban tuh. nah iya, gue selalu incline seperti itulah. Jadi kurang lebih itu 3 kilo lah jalan. 3 kilo. Kalau di speed 4,2an, gua kan karena gua tinggi speed 4 sampai 4.2. Berarti kalian jalan kaki ke kantor. 3 kilo lah gua. Iya. Kalau Lebih kemarin kurang. gua diet itu 8 kilo, Bro. Lu mau Sehari. kurus nggak jalan kaki ke kantor itu lebih kurang? Hah? Dari kosan lu lah. Dari kosan lu 3 kilo aja lu enggak incline lu. Gua incline lu. Itu non stop. Iya. Incline terus. Makanya gua Incline tuh naik- ditinggiin. Nanjak. 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 Ya jadi kayak lu naik tanjakan gitu loh. Hmm. Tapi berarti angkat beban lu akan tetap lakuin dong. Lakuin. Sekarang gua angkat Cuk, beban sore. Berarti dalam konteks setelah lu tanding master lah ya, lu kan mungkin nggak tanding lagi. Yang kepikiran untuk maintainnya berarti adalah mungkin kardio. Kardio tetap gua mau jalani. Kardio jalanin, angkat beban juga. Angkat beban juga. Ini sebenarnya ada fakta yang unik sih bro. Jadi gue tuh nggak pernah nyangka kalau gue bakal sentuh angka 80 kilo. Berat badan. Iya, karena berat badan ideal gue dan yang enak buat aktivitas ya itu 83 sebenarnya. Iya, setahu gue dulu kan lu Dulu tanding gue selalu juga 83, benar ya kan, benar. 82,5. Itu pun dulu waktu di powerlifting 82,5 itu kayak mau mati bro. Ini 80 enak-enak aja. Dan nih ada satu hal yang positif. Gue jarang ngorok bro. Oh. Gue jadi jarang ngorok. Gue tanya sama bini gue tanya testi sama dia kan. Gue bilang gue masih suka ngorok nggak? Ya kadang-kadang dan nggak gitu keras kata dia. Jadi jauh lebih sehat. Mungkin ya gue nggak tahu apakah mungkin ada saluran ininya jadi lebih bagus atau ya. apa. Jadi treadmill menurut gue bawa hal positif lah. Makanya gue bilang gue jadi cinta treadmill nih. Nggak tahu kenapa ya. Gue jadi ketagihan sih. Seneng gue. Gue sampai beli apa kan tadinya sepatu gym gue sama sepatu treadmill satu ya. Gue sampai beli sepatu lagi satu. Cuman buat gym. Jadi yang itu gue taruh buat treadmill. Jadi nggak kotor. Soalnya treadmill kan sekolah dipakai duduk anak gua. Kalau gua bekas injek tai kucing lagi kan. Kasihan anak gua tidur. Dicicip bro. Iya dicicip kan. Coklat Kasihan cepat ya kan. anjir. Enggak, jadi tapi so far ya benar sih kata dokter Tirta sih. Memang kardio itu bagus sih. Incline ya, incline. Ngelakuin Ya, yang sulit. Gua apa ya? Gua sebenarnya cukup terima kasih juga bro sama lu pada ya walaupun ngejek-ngejek gua, tapi itu motivasi sih, motivasi. Dan gua tuh selalu dari dulu olahraga itu ditarget dengan pencapaian. Ya, lu orang yang tipenya hasil kan. Ya, gua Bukan selalu proses. ditarget dengan pencapaian karena kalau nggak ada target pencapaian, gue tuh nggak ada motivasi. Nah itu makanya gue bilang Ya nanti kan? kalau lu nggak mau tanding lagi, lu balik lagi jadi Gua belum tahu. versi om-om. Enggak lah, enggak. Kali ini enggak. Tapi gua pengen ini sih. Gua udah putusin, Bro. Gua pengen kayak lu. Hah, gimana tuh kayak gue? Roid Botak. all time. Anjing. Iya, gua mau hati-hati ya dia udah full. Hati-hati. Kayaknya gua udah enggak, ya kayaknya gua enggak akan stop sih. Ya, pilihan ya. Lagian gue nggak rekomen ya. Gua tapi buat ini ya, buat ya buat ya gue lebih happy ya mungkin ya, Bro. Lebih Ya, happy ya, ya itu. daripada Lebih dulu ke ya. bukan ke badan sih. Sebenarnya lebih ke lifestyle lah. gue tuh waktu gue gini ya bro, mungkin gue itu sebenarnya waktu nggak nge-gym tuh kayak orang stres. Ya kalau Kelihatan. cerita diet gue tuh kayak orang stres. Gue kayak kehilangan hobi gue yang satu-satunya gue sukain. Itu kan pertanyaan yang pernah gue lempar. Ya itu bener sih bro, gue stres sih. Stres banget, saking stresnya tuh gue udah sampai ya ibaratnya udah males lah ya. Enggak, itu makanya kan gue bilang. Dulu kan gue selalu bilang, Tor kenapa berhenti? Sampai Iya, kan lu iya. bilang, man gue udah nggak bisa dan sebagainya. Ya. Kalau kata dokter memang nggak bisa Nah itu. dan nggak direkomen. Gue pun kemarin di DM salah satu followers gue yang ternyata Punya kelainan yang sama. bukan, dia dokter jantung. Dia begitu gue tahu gue sentuh AAS, dia nggak rekomen dan dia bilang sama gue lu harus cepetan diobatin, lu harus tes rutin segala macem. Ya cuman tetap aja gue udah bilang ini hobi gue bro. Gue bilang gue kayak orang stres, nggak itu tuh gue kayak orang stres. Bukannya apa? Gue real ya. Lu tau gak? Gue waktu dulu nih ya, kenapa gue bilang gue kayak orang stres? Waktu gue main di powerlifting sama di Binaraga, gue tidak pernah sentuh makan mie bro. Sekalipun gue bisa 7 tahun nggak makan mie bro. Gue kasih tahu 7 tahun gue nggak makan mie, Indomie, super mie.
mie yamin segala macam. Gak ada 7 tahun gue Makanya makan. kue tiaw. Nasi gue. Nggak, kue tiaw pun enggak lah. Nggak Bihun bercanda. gue masih makan. Mie gue gak makan. Kan bihun beras. Nah gue gak makan. Tapi memang real, itu real bro. Bisa pun ada sekali ya, mungkin sekali setahun lah. Itu real. Kenapa? Karena memang gue gak suka mie. Tapi ketika gue pensiun itu kayak orang stres. Gue makan Indomie doyan dan sering banget gue makan. Ya, jadi makan, jorok sih. Ya jadi kayak orang stres. Kayak Karena gue cari nggak ada pelampiasan. arah, Terus nggak ada arah. makan manis-manis gue jadi doyan banget gitu loh. Padahal dulu enggak. Kan lu tahu sendiri gue itu orang yang paling gak suka jajan. Makanya kalau ke supermarketnya selalu teman-teman gue atau nyokap gue atau bini gue tuh selalu nanya, lu mau ngambil jajanan apa? Nggak ada, satupun gak ada yang gue ambil bro. Snack apapun gue tuh selalu kayak gitu. Gue memang gak gitu suka sebenarnya sama jajanan-jajanan. Sebenarnya yang gua observe adalah kalau lu nggak nge-gym, lu dari nge-gym lo ya, Iya, yang lumayan, kita bisa ngomong kita lumayan freak lah ya, lumayan aktif gitu kan, aktif banget sih orang kita atlet. Tiba-tiba lu berhenti. Pertanyaan mendasarnya tuh, lu terus buang stresnya kemana ya? Nah itu lah, coli lah. Nggak coli nih. Coli, Canda, main canda, game, canda. coli gitu kan. Nggak canda. Cuman gue juga gue nggak ada sih bro. Jadi gue memang kayak orang stres sih. Kayak orang stres sih gue. Iya. Dan gue liat lu jauh lebih baik kok hidup lu. gue sebenarnya sih gini ya bro. Gue tuh pengen buktiin juga ke teman-teman ya, kalau seberapa serius sih gue dan Fit Life itu buat bentuk dan suka sama industri ini gitu loh. Seberapa serius kita bangun industri ini dan seberapa seriuskah kita tuh ingin menjadi atlet gitu loh. Kalau misalnya atlet kita bisa, kenapa kita nggak bisa? Kita gini loh, orang tuh bisa bilang lah dia kalah sebagai atlet, dia kurang sebagai atlet. Lu ngomong gampang, kalau lu udah ngerasain, lu baru boleh ngomong menurut gua. Ketika lu udah ngerasain, lu as a atlet, lu tahu kesusahannya seperti apa, lu baru bisa tahu dan lu baru bisa sembarangan ngomong. Beda banget bro, ngomong secara teori fisiknya sama lu rasain sendiri tuh beda banget bro. Gue itu tahu teori treadmill itu dari Phoenix sama Haris ya, maksudnya 45 kali 3 segala macem. Pantes aja si Fendik bilang sama gua sampai kulit kakinya jempolnya itu ngelupas bro. Ini kok 45 kali 3. Gua pikir sepatunya jelek, ternyata enggak. Gua ada masa di mana telapak kaki gua tuh kayak abis direfleksi semua. Sakitnya minta ampun anjir, buat jalannya sakit. Karena ya lu bayangin aja bro, sebulan full lu kerjanya itu jalan 7 kilo setiap hari. Incline 7 kilo, lu bayangin aja gimana nggak kaki lu pegel. Kita aja kalau keluar negeri 3 hari ya besok minta pijet bro. Ya kan, ini incline itu kalau 7 kilo itu sekitar 11.000 step. Stay true, be true. Setiap hari Incline. lu bayangin bro, itu kalau bakar kalori itu di luar 1000 kalorian. Di luar angkat beban yang Di luar angkat beban 1000 kalorian per hari yang lu bakar dari incline. Belum dari defisit kalorinya sekitar 1.500. Ya kan? Sehari ya taruhlah cheating-cheatingnya 2.000 lah. 2.000 belum angkat beban. Itu kayak orang on. Melangap longo. Gua sampai kadang-kadang ya sambil merem. Aduh kapan kelarnya ya ini? Kapan kelarnya? Gua kemarin terakhir pernah ada satu sisi ya. Kayak gue lagi incline, terus gue kayak mau pingsan, kayak karena gue telan Yohimbain gabung sama Clan. Jadi open banget lo anjing. Gak apa-apa, gue ngetes waktu itu. Biasanya gue pisah, tapi karena ini gue kombinasi perut kosong. Pagi-pagi gue jalan, terus gue bilang sama bini gue, anjir kok oleng ya? Kata dia, kok oleng ya gue kayak melayang-layang nih. Itu target gue sejam, 40 menit gue berhenti bro. Gue minum yang banyak, takut juga bro, anjing ternyata oleng juga gue, nggak kuat. Ternyata ya memang ya umurnya. Terus akhirnya gimana biar segar? Coli? Enggak lah. Treadmill coli gitu enggak lah. Anjing. Enggak.
Tapi lu takut gak sih jantung lu apa menurut lu bodo amat anjir, fuck this shit, worth it enggak sih. anjir Jadi- buat gua apa gimana sih? Lu udah punya anak anjir. Ya oke, jadi gini ya bro, gue takut pasti ada rasa ketakutan, makanya gue cegah banyak. Acilaris gue banyak banget, dari dokter Praja juga ngasih gue acilarisnya cukup banyak. Terus juga gue sampai beli ini loh bro, gue beli apa? Borgol-borgolan. Ini apa? Apa sih? Jam tangan mewah. Yang buat ukur heart, Oh, heart rate smartwatch itu. gitu. Bukan smartwatch, apa sih? Apple Watch lebih mahal? Ya heart. Bentar dulu, gue susah mikir nih. Iya. Tensimeter. Oh, tensimeter. Tensimeter gue selalu pakai ya kan buat ngecek ya kan. Yang di pergelangan ya. Soalnya kalau menurut dokter Praja katanya lebih bagus kalau atlet binaraga di pergelangan. Jadi gue beli ya kan, gue cekin. Terus juga kalau misalnya gue treadmill gue ngecek heart rate gue. Saking segitunya gue parnonya. Jadi kayak sakit dikit nih, itu langsung minum obat kolesterol. Hah? Langsung minum obat kolesterol? Enggak, gue kadang-kadang suka gitu bro. Takut. Nah, tapi ada satu sisi yang gue struggle banget. Buset lah. Ada satu sisi yang gue struggle banget. Ini gue cerita benar-benar mungkin gak semua orang ngalamin ya. Jadi pada saat gue bulking 7 minggu di awal, gue itu pakai HGH. Gue selama ini nggak pernah sentuh HGH. Ini terlalu open ya bos ya. Ya, it's okay. Ya oke lah, apa lagi. Permasalahannya adalah gue kram sebadan. Iya. Itu kan harusnya pakainya panjang. Gue 7 minggu itu kram sebadan bro. Lu take out. Lu mau bench press aja, baru pegang bench sudah kram. Chestnya sama. Jadi di badan yang menurut gue nggak mungkin kram. Gue nggak pernah kram di chest. Ini chestnya kram. Gue nggak pernah kram di lats. Lu bayangin lats tuh otot gede lo bro. Kram. Lu bayangin gue sampai kayak mesti ini anjing gue mau latihan apa semuanya kram. Jadi gue Coli dong akhirnya. Coli kram. But what the hell, boy? Jadi apapun kram. Gak bisa bro. Apapun kram. Cuma bisa naikin alis. Kalau naikin alis kram udah mati aja lah anjing lah. Kram semua. Udah kayak stroke dong. Itu dia bro. Kram semua bro. Kram semua. Gue sampai kayak posisi kayak ini gimana ya. Apa-apa kram. Gue sampai curhat sama, mencari pandangan lah sama Hari, sama dokter Praja dan sebagainya. Dikasih KSR, dikasih magnesium, kram juga. Akhirnya gue lepas. Itu Baru pun harus hilang. diterapi KSR sama magnesium kurang lebih sekitar 2-3 minggu lah. Hilang sendiri, hilang. Cuman ya itulah, maksudnya kalau menurut dokter-dokter katanya water of Shangri-La ya. Iya, obat obat konten- awet muda lah. konten ya. Kalau gue apa anjing? Ini badan cere ini, dikasih dikit gak bisa terima. Iya. Jadi gue akhirnya udah gue gak. Tapi kebalikan, mungkin reseptor lu terlalu bagus. Nah gue gak ngerti bro. Itu dari 3 IU, gue turunin 2 IU, 1 IU masih kram terus. Gue pribadi nggak tahu. Akhirnya sih, gue karena gua belum lepas, pernah jadi pakai. gue nggak bisa. Memang bener-bener kayak entahlah ya, apa mungkin gue harus disertai dengan penggunaan magnesium dari lama dan sebagainya. Gue nggak tahu lah. Pada intinya memang nggak cocok di badan gue dan gue nggak pernah ngalamin itu. Itu kramnya parah banget bro. Parah banget. Gue kasih tahu. Tau nggak yang gue paling parah itu gue pernah lagi sit up baru 3 repetisi kram perutnya ngunci lama banget bro, setengah jam ada. Jadi kayak udang dong tiduran di lantai. Di gym nggak ada yang nolongin, adanya tante-tante bro. Buset. Tante coliin aku dong. Kram juga anjing, gak bisa lah bro. Justru itu gue sakit banget bro, itu sakit banget. Gue sampai keringet dingin bro itu. Aduh kram banget ya kan, nguncinya sakit banget kayak geser. Gue sampai pijit segala macam nggak bisa. Terus gue pulang itu dengan posisi kram bro, nahan sakit. Gue akhirnya pulang itu baru latihan 10 menit. Sampai di catatan gue, baru kali ini gue tuh catat semua latihan gue, makan gue itu gue catat day per day. Itu di situ ada bro di hari itu. Kram perut anjing gue tulis gitu. Sakit banget bro. Baru latihan 3 ini ada di catatannya sumpah kram perut anjing gue tulis gitu. Sakit banget bro. Demi Tuhan gue sampai itu satu sisi gue merasa gue nggak akan kekejar latihan gue itu karena itu. Sering banget bro. Itu sering banget kejadian. Gue sampai akhirnya kayak latihan aduh kram. Oke. Terakhir. Berhubung kita ada titipan sponsor ya. Tapi gue mau nanya serius, maksudnya lu kan udah coba nih untuk prep, ya kan? Dengan lu, gue tau lu minum whey. Cuman pertanyaan gue, dengan lu jaga makan dong bisa gak sih? Gak bisa. Nggak, ini terlepas dari lu owner Fit Life ya. Real. Ini gue ngomong apa adanya. Valid ya, maksudnya jangan bercanda aja. Gue valid. Ini real ya. Gue nggak bisa bro. Kenapa? Satu, gue mobile banget bro. Terus 2, gue nggak bisa makan ayam banyak bro. Enak banget. Lebih karena itu. Gue lu harus tahu ya. Gue sumber protein gue cuma dari Dori sama whey protein isolate. Real.
Ini real, gue nggak ada promo lah. Lu mau minum isolate siapapun bebas. Cuman punya gue doang yang legit. Nah, cuman gue bener real. Gue cerita, gue minum isolate doang, bro. Itu isolate sama Dori. Udah, itu sumber protein gue. Karbonya dari mana? Karbonya ya dari ubi, tapi gue kentut-kentut. Akhirnya gue ganti ke nasi putih. Ganti nasi padang lah enak. Ya iya, basah nanti bro. Becek. Kayak kuah rendang. Iya, belum apa-apa aja udah kemarin aja. Lu mau kayak gue yang kemarin yang juara 4. Oh ya anjing. Jangan gitu dong, ya kan? Oh tapi menurut lu berarti lebih karena alasan convenience dong? Iya, cuman memang di hari terakhir gue nggak nanya dokter Praja sih, gue nggak nanya dokter Praja. Picknya kan gue disetting sama dokter Praja. Di situ nggak ada whey, gue cuma makan nasi putih sama beef. Jadi gue beli tenderloin. Makan tenderloin itu kayak sehari 600 gram. Nah itu waktu loading ya. Buat dapat kreatin. Enggak sih bro. Enggak. Buat apa? Kenapa ganti daging merah? Gue nggak nanya. Itu dia. Makanya gue nggak nanya. Nanti mungkin once gue akan tanya sama dia. Kenapa nggak whey gitu? Gue penasaran juga. Apakah harus butuh lemak dan sebagainya? Iya makanya penasaran. Gue penasaran juga. Cuman pada saat itu gue percaya full sama dia waktu pick weeknya. Jadi akhirnya ya udah. Ini disclaimer dulu ya. Gue itu waktu pertama kali mulai ini kan gue tahu gue harus cycle. Gue itu harus nggak ada orang yang mau cyclein gue bro, kecuali dokter Praja. Ya karena lu punya kelainan. Ya dan itu dan di notes ya, dokter Praja itu minta hasil darah gue lengkap. Ya dan dia baru percaya diri. Maksudnya juga ke teman-teman gitu, lakukan sesuatu dengan bijak ya. Ya dan gue tahu apa yang gue lakukan ini beresiko, dan apapun yang gue lakukan ini gue tahu ini bukan sesuatu yang tanpa resiko. Tapi memang maksudnya gini loh, at the end of the day, buat apa lu cuman hidup doang kalau lu nggak merasa lu hidup? Ya. Buat gue itu sih. Buat gue sih, gue memang bahagia bro. Gue memang bahagia dengan ini ya, tanpa juara pun gue bahagia loh dengan kondisi badan gue yang berubah. Pastilah. Gue bahagia banget karena nggak ada yang nyangka. Lu bayangin aja, gue turun 14 kilo bro 8 minggu. Iya sih. Ada nggak yang sanggup gitu loh, 14 kilo dari 94 gue ke 80, lu bayangin aja. Dan naik masa otot gitu loh. Ya terlepas itu masalah memori dan sebagainya ya. Ya pasti ada masa memori sih. Maksudnya kita juga masih ngomong, nggak mungkin 4 bulan kalau lu dari 0 lu mau bentuk Victor juga nggak make sense gitu loh. Iya. Tapi masalah memori real ya. Real. Gue juga baru tahu sih real itu sih. Iya. Real itu. Maksudnya ya gue banyak hal ya benar-benar gue nggak nyangka sih. Kayak contoh waktu gue gym sama lo di Bali ya kan. Waktu itu gue masih neti bisa deadlift 170, gue kaget gue. Gue masih kuat ya. Gue pikir nggak kuat. Bedless lagi. Kaget gue. Ya kalau sekarang gue nggak kuat. Gue kan dalam latihan nih. Kemarin gue nyoba deadlift ya. 140 berat banget, nggak kuat. Tapi kan ya, mungkin karena kondisi cutting juga udah shifting lah. Concern fokusnya kan udah geser. Tapi gue happy sih, gue happy. Ya walaupun performa gue kemarin nggak maksimal, cuman gue happy lah dengan apapun itu. Gue happy dengan apa yang gue capai gitu. Nah balik lagi ya, gue minum isolate itu sehari total ya. Waktu bulk itu gue 6 scoop. Waktu cutting. Dan memang direkomendasiin sama Praja? Enggak. Praja hanya set up pick week gue. Oh, sisanya lu do your own ya? Iya, my own. Terus kenapa gue set up 1.500 waktu cutting? Itu gue hasil ngobrol sama Haris juga. Jadi Haris cuma bilang sama gue gini, bro, lu kalau karbonnya ketinggian mana bisa, nggak turun-turun. Waktu itu kan gue posisi Fendik tanding di Malai di Oktober itu, fat gue lumayan tinggi masih, ya kan? Jadi gue nanya Fendik, Fen rasionya apa? Ya treadmill kok 3x45 kata dia. Oh gitu ya, incline. Oh yaudah gue lakuin, ya kan, tanpa mikir tuh. Gue pikir gampang, ternyata susah banget anjing, ya kan. Terus gue nanya sama Haris, biasanya berapa sih? 1.500 lalu coba, kata dia. Kalau nggak gini bro, kata dia, karbonya 50, sisanya protein. Nah dia nggak nyebut eksak 1.500. Pada saat dia ngomong kayak gitu, gue tertantang dong. Bisa lah 1.500 gue. Udah protein dari isolate, ya kan, dari isolate sama Dori. Jadi gue tiap hari kan lu tahu kan, gue cuma makan mixed vegetable tuh yang beku sama Dori itu hambar. Karena Dori bro kalau hambar enak. Ya tinggal telan. Iya tinggal telan. Disedot juga lumer kali. Mixed vegetable juga rada manis kan, jagung, ya kan, kacang panjang, polong itu kan rada manis lah. Sama bayam. Kan? Ayam gua nggak, ya ayam kadang-kadang sih bro, gua kadang-kadang. Ayam pop lah enak sih. Pop. Iya, ya badan lu juga kayak penyanyi pop. Ya kan nggak bisa bro, nggak bisa. Kalau lu mau tanding nggak bisa. Bersih kok, putih-putih gitu kan, kayak nggak pakai bumbu. Itu santan anjing, nggak bisa anjir. Oh masa ya? Nggak bisa lah anjir.
Gila, mau 20 juga becek anjir. Gak bisa kering. Ya, Ya harus bener-bener real lah. Maksud gue kayak hambar itu sebenarnya nggak not bad lah kalau lu ya thank you juga sih. Ini kalau bini gue nggak masakin juga gue nggak bisa sih. Karena tanpa bantuan itu, bro, lu bayangin aja waktu gue aja udah terkuras habis. Apalagi kalau lu masak sendiri, nggak bisa kerja punya, bro. ya persiapannya nggak gampang. Herannya pada saat gue cutting 1.500 kalori, tapi tanpa cutting air dan garam ya, itu gue masih kerja kayak biasa, masih nggak keganggu lah. Air dan garam yang bikin korslet ya. Ya, itu Iyalah, konslet sih. pasti Sama lah. ini sih, bro. Pada saat treadmillnya tinggi, kan tadinya kan cuma 1 atau 2 kali kan. Ini kan 3 kali atau 2 kali 60 menit. Itu bikin stres sih. Itu bikin konslet. Gue sebenarnya udah nggak tahu ya apa gue suges. Tapi ketika gue ajuin cuti sama lu 1 minggu itu kan gue kejar 2 kali 60 menit. Itu kayak orang gila sih gue. Kayak emosi labil. Parah sih, bro. Udah gitu kan estrogennya juga dihabisin kan. Stres itu, bro. Kayak orang stres. Gue sampai ngomong, ada chattingnya sama dokter Praja, dok kok gue kayak orang ini ya, kayak orang males, pengennya tidur terus gitu kan. Ya, padahal dingin ya, kan biasanya kan Udin petot. Ya ini nggak Udin nggak petot. Udin coli dong. Udin nggak petot. Gimana mau coli anjing nggak petot? Lu nggak petot, lu tuh nggak petot kan? Nggak pengen. Iya. Udin nggak pengen. Lu bayangin aja gimana mau coli. Hah? Nggak bisa. Udin udah nggak jadi naga. Ya tapi anyway Thor, ya selamat sudah berjuang 4 bulan ini dan bawa pulang Thank you, ini. bro. Thank you. Ya Ya, kan? walaupun ini true novice Gua ya, rasa cuman bodoh amat, gak peduli gua anjing. Mau kelas kecamatan, desa juga gua nggak peduli bro. Gua cuman seneng temen gua comeback untuk aktif lagi olahraga. Gua nggak peduli anjir. Lu nggak bawa medali pun, gua nggak peduli bro, gitu loh. Lebih baik daripada hari pertama yang lu nggak olahraga sama sekali. ya sih, tapi thank you lah, thank you. Gua Gitu loh. sebenarnya bener-bener nggak nyangka banget, bener-bener nggak nyangka gue, nggak nyangka. Dan gue cukup beruntung lah di itu kelas true novice itu yang bagus nggak banyak. Ya, gue sebenarnya target gue cuma 45 kok. Sebenarnya kemarin nggak muluk lah. Ya, Tapi dapat ini dikasih bonus. 3, ya oke lah. Tuhan masih baik sama gue. Gue cuman seneng kok. Gue bener-bener gue seneng teman gue bisa balik lagi olahraga lagi. Dan gue tahu lu punya kelainan dan ini itu. Dan gue tahu kecintaan lu terhadap sport olahraga itu segede apa dan apa yang lu harus korbanin selama 5 tahun untuk lu berhenti. Gua kan tahu karena masalah jantung lu dan ini itu, dan lu mutusin hal ini walaupun mungkin membahayakan lu, tapi lu pilih jalan ini. Gue tetap gue ngomong as a friend, temen lu yang udah lama dan mulai nge-gym bareng sama lu, gue sangat-sangat happy. Dan ini bener-bener ya ini bonus lah. Ya thank you bro, gue bener-bener thank you sih. Ini juga nggak mungkin terjadi sih kalau nggak gara-gara mulut sampah lu. Nah, mulut sampah lu itu membawa semangat gue yang berapi-api Ya, gitu loh. bagus lah. Walaupun gue sering diledekin, kaki kecil. Gue udah bilang kakinya nggak dinilai anjing. Gue kasih tahu. Kakinya nggak dinilai masalahnya, anjing. Nih, by the way ya, gue ada sedikit tips. Jadi, gue udah baca banyak jurnal. Kalau true ISO itu bioavailabilitasnya tinggi dibandingkan dengan ayam. Kok true daging isolate? Isolate Isolate itu lebih tinggi daripada daging ayam, sapi ataupun telur. Ya setara lah sama telur lah, 11-12. Jurnal ya? Jurnal. Bukan menurut lu nih. Nggak. Gue make sure dulu. Gue udah baca. Jangan Cuman, lu jualan. Cuman telur itu kenapa gue nggak banyak konsumsi? Satu, telur putih itu kalau makan banyak-banyak enak bro. Karena putihnya doang itu kalau lu satu butir itu cuma 4-3 gram lah. Oh, gue suka kuningnya. Nah ya iya makanya jadinya kayak ini bro, kayak kayak minyak goreng badan lu. Nggak bisa bro, kuningnya nggak boleh banyak-banyak. Kalau lu mau utuh boleh, tapi nggak boleh banyak-banyak. Ntar sumber kolesterol repot itu. Gue biasa sih makan di restoran Padang merah ya, nggak kuning nggak putih, telur balado kan. Itu telur bebek dibaladoin anjing. Nah singkat cerita, gue itu kalau minum whey isolate itu gue selalu campurin probiotik. Karena gue udah baca ya, probiotik itu membantu penyerapan lebih baik, termasuk penyerapan laktosanya ke tubuh. Jadi kalau misalnya lo berak-berak atau lo sering kembung ketika minum whey, probiotik itu membantu menghilangkan efek samping itu semua. Enggak, gue minum Truiso nggak pernah berak-berak. Real. Nggak pernah minum. Ya gue memang kita enggak, tapi dibalik itu semua orang-orang ada yang seperti itu. Nah kalau gue posisinya gue pun enggak, tapi gue ingin penyerapannya itu diserap maksimal oleh tubuh.
Jadi gue kalau minum itu selalu gue kombinasiin sama probiotik. Oh. Selalu. Dan buktinya bagus bro, real. Bagus. Gue nggak pernah mencret ya, berak lancar. Kentut gak? Iya kentut ketika gua permasalahan makan ubi. Dan setelah gua konsultasi sama dokter Praja, ternyata ubi itu difermentasi di tubuh kita sehingga menyebabkan kentut. Nah akhirnya gua lepas kan, gua gantikan nasi putih, benar, gak ada masalah. Bagus, mulus semuanya. Makanya gua bilang ini diet yang terenjoy yang pernah gua lakuin. Gua tahan air kemarin di sana itu kurang lebih dari jam 6 sore, berarti sampai terakhir itu jam 6 sore lagi beres 24 jam. Nggak minum. Ya minum Coli buat doang. minum obat ya kan. Ya biasa ya kalau coli kan nggak bisa anjing di venue, lu mah gila. Lihat cowok-cowok. Kalau anjing sih ya. Bangsat gua nggak boti anjing. Jangan dong, jangan ngomong gitu. Repot. Gak bisa ya kan. Sorry. Gua ada minum tapi buat minum obat, cuman ya dikit sekali lah, seteguk paling buat minum obat. Nah, cuman posisinya enjoy. Gua nggak ada waktu di tanding itu nggak ada yang kayak sampai kelaparan, kecapean. Tapi yang tadi dibilang sama Rihi bener sih bro. Gua kan di yang pro qualifier gua nyoba. Jadi kan gua udah tahu nih di novice kan gua kalah. Gua tahu dong orang novice itu adalah orang yang di pro qualifier. Jadi gua nyoba loading lebih banyak tanpa minum ya. Bener sih, hasilnya lebih basah. Jadi over carbs itu memang real. Too much is too much ya. Ya, paling bagus tuh perut kosong. Bener. Keadaan fisik Bukan gua jadi flat atau deplet gitu. enggak bro, karena kan udah loading di H-2-nya kan loadingnya Oh, lumayan udah cukup kan? dari H-2 Iya. itu. Itu kan gue waktu tanding pertama kan true novice. Gue udah lihat nih video-video rekap yang dari si rekaman yang dikasih sama si Dava kan. Gue pas lihat bener, paling kering dan paling bagus itu yang pertama. Bener Rihi. Dan gue sekarang tahu kalau mau tanding 2 kelas maksimal lah. Capek. Kelas 3 itu udah nggak mungkin lu nggak loading, nggak mungkin lu nggak makan, dan lu nggak mungkin nggak kecapean bro. Ya. Itu kayak ngepost itu udah kayak orang lu angkat beban sendiri. Yalah pasti. Jadi ya menurut gue ya next kalau misalnya pun itu gue mau lebih bijak aja sih. Lagian maaf ya, maksudnya open itu beda game lah kalau dengan size gue yang sekarang. Ya lu keluar dulu dari Fit Life sih kalau mau open. Mana bisa sambil kerja begini, emang lu Ya pikir itu. waktu latihannya itu dedikasinya beda lah bro, nggak buat semua orang. Iya benar sih. Gitu. Kemarin gue bahkan mikir, gue pikir Mau keluar, anjing, Gue gua menang pukul. kan gue di kontrak Evo. Hah? Gue mau kontrak Evo. Dedikasi untuk Indonesia. Canda ya Ki. Canda. Tutup. Canda bro, sumpah. Gue bukan ngecengin. Ya kan. Nah, tapi enggak lah, gue tuh suka canda-canda gitu karena lucu buat gue, lucu. Cuman ya terlepas dari itu semua, tapi event kemarin bagus sih. Gue akuin rapi. Gue kemarin Diki juga chat gue. Maksud lu apa FOC nggak rapi? Ngomong aja sama gua. Rapi. Enggak, beda bro, beda. Oh iya, beda pasti kelas beda lah. Memang kalau ini kan skalanya internasional. Maksud gue rapi, tempatnya venue-nya enak, pemanasan besar. Oke. FOC bagus, tapi di kelas Tarkam. Ya, di kelas Tarkam buat orang-orang yang Kelas dari daerah lah. ya bawah pengen nyoba ya, kan? Ya, memang itu kan arahnya. Tarkam kesana. juga sekarang susah loh bro cari yang legit. Gue bagus. sorry ya, maksud gue keliling, gue maaf gue udah pernah liat EIC dan gue berani ngomong pada saat gue ke daerah nggak lebih jelek kok. Ya. Cuman mungkin mereka kekurangan dana atau dan sebagainya untuk bisa masuk ke panggung nasional ini. Ya, Ya. bener, real. Tapi serius, Atletnya Indonesia itu tidak kekurangan orang-orang berbakat. Ya bener. Itu bener sih bro. Bener. Ya kan, dan makanya jadi itu kan sebabnya kita mutusin buat FOC keliling. Ya, EIC nasional nggak apa-apa. Kita sediain panggung untuk atlet-atlet yang memang ada di daerah untuk regional ini gitu loh. Tapi gue berani bisa ngomong bahwa itu tidak lebih jelek atau mereka itu nggak lebih qualify daripada orang-orang yang ikut EIC. Sorry to say, lo tahu juara EIC ada satu yang dari 3 atau 4 dari 4. Ya. Lu kan tahu, ya kan, maksudnya tidak membuat event satu lebih bagus dari yang lain, hanya memang bagaimana lu menyediakan panggung untuk siapa. Tapi memang gini sih man, ini ya teman-teman ya, memang event itu kalau lu memang mau juara ya rata-rata itu banyak orang yang berprestasi di luar sana itu kerjanya cuman keliling cari yang pesertanya sepi. Itu banyak, itu udah terjadi dari dulu. Kita Which is nggak nggak ngomong salah, EIC, itu strategi itu kok. strategi ya.
Ya cari yang peserta yang sepi, misalnya lu tinggi badan lebih tinggi, terus cari yang sepi, yang pasti menjamin lu juara 3 karena peserta hanya 3. Dan itu memang valid. dari dulu begitu gitu loh. Di kelas Tarkam pun banyak yang kayak gitu. Yang penting medali dikoleksi banyak gitu Nggak kan. salah. Badannya padahal biasa aja. Itu banyak gitu loh. Ya kalau lu mau one step ahead ya lain cerita. Kayak contoh kayak gua kenapa pilihnya tetap DIC. Kenapa gue tetap pilihnya di internasional? Karena gue bukan cari menang, gue cari pengalaman. Gue pengen event yang legit, yang bagus organisirnya. Jadi pun misalnya menang bangga, kalah pun gue bangga gitu loh. Kalau gue lebih ke arah situ ya kalau orang. Tapi kan orang beda-beda. Ada juga teman-teman kita yang di sana cari uang, buat cari uang hadiah. Nggak salah. Nggak ada yang salah itu semua sih pilihan. di sini, Memang. ya kan? Makanya itu sebab banyak event kan. Nggak harus cuma satu event gitu. Benar. Oke. Tor, sekian dari saya. Sekali lagi selamat dari Fit Life. Nanti boleh bawa produk pulang 1, tapi yang 2 LBS. Udah unek-unek bro minum. Gua minum udah bukan berapa, 6 scoop sehari. Lu kalau mau tahu 6 scoop. Ya wes. Oke. Thank you guys. Kata-kata penutup nggak nih? Nggak usah. Mau kata apa ya? Ngomong jorok paling. Tetaplah coli. Oke. Ya. Oke. Kalau capek coli. Enggak lah. Oke, gue ngomong aja gini ya. Oke, teman-teman, buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi struggle ya, lagi pengen merubah bentuk badan tapi merasa kurang semangat dan sebagainya, menurut gua minum Truiso. Maaf, sorry gua coli. Enggak lah. Jadi lu teman-teman itu harus berpikir lebih luas. Jadi lu harus punya target, bro. Lu harus punya target, lu harus punya motivasi sendiri. Kalau menurut gua malah lebih bagus itu target adalah sesuatu yang sifatnya itu kompetitif. Karena kalau target yang lu tentukan hanya sesuatu bentuk badan, itu tidak ada challenge-nya menurut gua. Ya balik lagi, kompetisi nggak harus menang. Kompetisi nggak harus menang, tapi ketika lu mempersiapkan sesuatu yang sifatnya kompetitif, lu akan, jiwa seorang manusia itu adalah pejuang menurut gua. Jadi ketika lu dihadapkan dengan sesuatu yang lu harus berjuang, lu akan mungkin lu akan memaksimalkan badan lu untuk bisa lebih baik, minimal nggak malu-maluin. Ya. Nah, itulah jiwa manusia yang sesungguhnya. Nah, kalau misalnya lu nggak punya jiwa itu, lu harus pikirin lu manusia apa bukan. Oke, bye-bye. Join